Yang pertama adalah hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa. Jadi massa zat sebelum reaksi akan sama dengan massa zat setelah reaksi. Jadi hukum ini berlaku untuk kondisi tertutup, jadi tidak ada perpindahan massa atau energi dari sistem lingkungan. Jadi ini kita bisa menghitung massa sebelum dan massa sesudah. Nah nanti dalam hukum dasar ini semua dijelaskan dalam bentuk kesamaan reaksi, karena kalian belum belajar tentang penulisan kesamaan reaksi, biasanya nanti reaksinya akan ditampilkan dulu. Nah sebagai contoh yang nomor 1, ini sejumlah logam besi dipijarkan dengan 3,2 gram belerang menghasilkan 8,8 gram senyawa besi 2 sulfida. Ini ditanyakan berapa gram logam besi yang bereaksi. Nah ini penjelasannya. Jadi kalian ingat kembali ya lambang unsur. Di besi lambang unsurnya adalah besi itu Fe, ya, kemudian belerang itu S. Kita lihat di sistem periodiknya. Di sini Fe, ini bentuk reaksinya, besi bereaksi dengan belerang. Jadi Fe ditambah S menjadi besi 2 sulfida, ya, FeS. Jadi persamaan reaksinya itu ditulis seperti ini. Ada pemisah tanda panah. Jadi yang ruas kiri di sebelah tanda panah ini yang dinamakan dengan pereaksi atau reaktan. Sedangkan di ruas kanan setelah tanda panah ini yang disebut dengan produk. Nah diketahui belerang itu bereaksinya 3,2 gram, kemudian besi 2 sulfida yang dihasilkan adalah 8,8 gram. Yang ditanyakan berapa besi yang dibutuhkan, ya. Nah berarti ini kita gunakan operasi penjumlahan, jadi total di ruas kiri itu akan sama dengan total di ruas kanan. Sehingga kalau yang kanannya ini 8,8, maka Fe-nya ini akan sama dengan 8,8 dikurangi 3,2, sama dengan 5,6 gram. Dan ini dimaksud dengan hukum kekekalan massa. Jadi massa zat sebelum yang di sebelah kiri akan sama dengan yang di sebelah kanan. Nah, contoh berikutnya bagaimana kalau produknya yang setelah tanda panah itu lebih dari 1, ini 2. Jadi C6H12O6 ini glukosa direaksikan dengan oksigen akan menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Yang direaksikan glukosanya sebanyak 18 gram, kemudian CO2 yang dihasilkan 26,4 gram dan H2O-nya 10,8 gram. Kalau ada 2, maka jumlahkan ya produknya di sini. Dijumlahkan, di sini ada 37,2, yang sebelah kanan, sebelah kirinya berarti 18 tambah X. Jadi O2 yang kita cari masanya berapa. Maka X-nya adalah 37,2 dikurangi 18. 19,2 gram. Jadi ini yang disebut dengan kekekalan massa. Jadi tinggal dijumlahkan saja ruas kiri, kemudian jumlahkan ruas kanan, nanti jumlah ruas kiri akan sama dengan jumlah ruas kanan. Jadi yang disebut dengan hukum kekekalan massa. Ya, sederhana, hanya menggunakan operasi matematik penjumlahan. Nah, berikutnya adalah hukum Proust atau hukum perbandingan tetap. Artinya suatu senyawa dalam bergabung ya massa-massanya itu akan membentuk perbandingan yang sama. Walaupun massanya berubah-ubah, tapi perbandingannya akan tetap. Ini yang disebut dengan hukum Proust. Dan perbandingan tetap ini berlaku untuk semua wilayah ya dengan tekanan dan suhu yang sama. Jadi misalnya kalau di Indonesia pada tekanan 1 atmosfer ya begitu perbandingannya, sama dengan di Jepang misalnya akan sama perbandingannya. Nah ini sebagai contoh perbandingan massa unsur oksigen dan hidrogen dalam air adalah 8 berbanding 1. Jika 50 gram unsur oksigen dan 3 gram unsur hidrogen bergabung membentuk senyawa air, berapa gram air yang dihasilkan? Nah, pembahasannya
hidrogen ditambah oksigen, reaksinya menjadi air. H2O. Nah, perbandingan antara atom O dengan H dalam H2O itu adalah 8 banding 1. Ya, ini perbandingannya. Nah, kemudian diketahui dalam reaksi itu ada 50 gram oksigen dan 3 gram unsur hidrogen. Bagaimana kalau misalnya di sini O-nya ada 50, H-nya ada 3. Berapa H2O yang terbentuk? Ya, kita tidak seperti hukum Lavoisier, dijumlahkan aja Bu, 50 tambah 3, oh jadinya 53. Tidak seperti itu ya, karena di sini sudah diketahui ada perbandingan. Nah, antara massa atom O dengan H-nya ini 8 banding 1. Langkah selanjutnya adalah kita harus menentukan dulu mana zat yang habis bereaksi. Nah, caranya, tahap pertama kita tentukan berapa massa zat yang habis bereaksi, ya, dengan cara membagi massa masing-masing unsur dengan perbandingannya. Seperti ini, O itu kan 50, perbandingannya dia 8, berarti 50 dibagi 8. Ya. Yang 3-nya dibagi 1 untuk H. Oh, batuk dulu. Sehingga di sini hasilnya 50 dibagi 8 ini sekitar 6,2 ya. Sebenarnya 3 banding 1 itu 3. Nah, dari sini terlihat angka yang lebih kecil ya. Ini ada 3, maka inilah yang habis reaksi. Jadi hasil bagi antara massa unsur dengan perbandingannya, hasil yang paling kecil ini yang disebut unsur yang habis bereaksi, yaitu unsur hidrogennya yang habis. Nah, yang besar, maka ini dia bersisa. Ini ada sisanya yaitu O. Nah, setelah ini kita mau cari berapa sih oksigen yang bereaksi ya, dengan cara massa hidrogen dengan perbandingan antara oksigen dan hidrogen. Nah, perbandingan antara O dengan H adalah 8 banding 1. Jadi ini 8 per 1, ya dari perbandingan ini O dengan H, kemudian dikalikan massa H-nya. Nah, massa H adalah ini 3. Dikalikan 3. Ini massa hidrogen, maka hasilnya adalah 24 gram. Jadi oksigen yang bereaksi sebanyak 24 gram. Kalau sudah diketahui massa oksigen yang bereaksi, maka kita bisa mencari berapa massa H2O yang terbentuk. Ini kita gunakan hukum Lavoisier. Jadi tinggal dijumlahkan antara massa H-nya dengan massa O. Nah, massa H-nya adalah 3 ditambah 24 gram. Ini hasilnya adalah 27 gram. Ya. Nah, kita buktikan apakah 3 dan 24 ini berbanding 8 banding 1 ya. Sama nggak dengan perbandingan yang awal. Jadi, massa O-nya ini ada 24, massa H-nya ada 3. Kalau kita perkecil ya, bilangan yang paling sederhana ini kita bagi 3, ini akan sama dengan 8 banding 1. Ini yang disebut dengan hukum perbandingan tetap. Jadi berapapun massanya, ya dia akan mengikuti perbandingan tetapnya. 8 banding 1. Sehingga nanti oksigennya sisa. Kalau ditanya berapa O yang sisa, ini berapa O sisanya, tinggal dikurangi yang ada, yang tersedianya 50 gram, dikurangi yang bereaksi.
yaitu 24. Jadi nanti sisa oksigennya adalah 26 gram. Ini untuk penjelasan hukum Proust. Nah, berikutnya ada contoh lagi. Seperti ini ada besi dan belerang dengan perbandingan masanya 7:4. Nah, bila 15 gram besi dan 2 gram belerang dibentuk menjadi senyawa besi sulfida, berapa gram massa besi sulfida yang terbentuk? Nah, dari soal ini bisa kalian lihat ya, perbandingan Fe dan S-nya itu 7:4. Nah, manakah yang habis bereaksi, belerang atau besi? Siapa yang bisa menjawab? Dari soal ini, belerang. Belerang ya. Kenapa belerang? Karena paling kecil. Paling kecil ya, 2 dibagi 4 ya. 2 dibagi 4 itu setengah. Sedangkan kalau yang 15 bagi 7 ini sekitar di 2 koma ya, maka yang habis bereaksi adalah si belerangnya. Tuh, yang belerang yang habis. Nah, setelah itu langkah berikutnya adalah kita mau tahu nih berapa besi yang bersisa. Tadi besinya di sini ada 15 gram, S-nya belerangnya ada 2 gram. Yang belerang yang habis ya, maka nanti besi yang bereaksi adalah perbandingannya sehingga nanti 7/4 dikali 2 akan sebanyak berapa? 7 kali 2, 14 kali 4, 3,5 gram. Jadi Fe yang bereaksi adalah 3,5 gram. Nanti ada sisanya, ya sisanya berarti nanti 15 dikurangi 3,5. Sehingga FeS yang terbentuk nanti 3,5 ditambah 2. 5,5 gram. Ini jawabannya. Pasti perbandingannya akan sesuai dengan 7/4 ya. Kalau kita masukkan sini Fe berbanding S-nya masanya adalah 3,5 berbanding 2. Nanti kalau kita kalikan 2 ini kan hasilnya 7/4. Jadi dia akan mengikuti perbandingan yang sama berapapun masanya. Ini yang dimaksud dengan hukum perbandingan tetap. Jadi kalian pahami tahapannya ya tadi, tentukan dulu mana yang habis bereaksi, kemudian tentukan berapa zat yang bereaksi. Jadi kalau untuk mencari zat yang bereaksi itu berarti pakai yang perbandingan, kemudian dikalikan massa zat yang habis bereaksi. Nah ini yang hukum perbandingan tetap ya, hukum Proust.